dengan tema yang baru, yaitu perlengkapan senjata Allah, gitu ya. Saudara, saya sering mendengar bahwa orang ngomong seperti ini dengan kata-kata yang sangat pesimis, dengan kata-kata yang sangat putus asa. Aduh, tahun 2025 bisa ndak ya aku melaluinya? Aduh, tahun 2025 toko semakin sepi, pekerjaan semakin sulit. Pernah dengar seperti itu, saudara? Keluhan-keluhan seperti itu. Aduh, tahun 2025 pelayanan tidak seperti yang dulu. Saudara, jadi bukan cuma pekerjaan dan kehidupan keluarga, tapi juga banyak orang-orang yang mengeluh tentang pelayanan. Aduh, bisa enggak ya aku melalui tahun 2025, gitu ya. Lalu banyak sekali kita ini diberi sebuah dorongan, semangat, gitu ya. Engkau akan menjadi umat pemenang di tahun 2025. Lalu jemaat berkata, amin, tepuk tangan, gitu ya. Seperti itu. Itu baik, itu benar. Tetapi kita tidak boleh menjadi orang yang naif, saudara. Artinya apa? Cuma gembar-gembar, amin, aku umat pemenang, amin, tahun 2025 aku diberkati, amin, Tuhan beserta dengan aku, amin, gitu. Lalu setelah itu saudara akan pulang ke rumah dan saudara akan hidup dengan hidup saudara sehari-hari. Dan itulah ujiannya, saudara. Pada waktu saudara menghadapi persoalan, tiba-tiba apa yang menjadi kewajiban saudara, kredit-kredit itu macet semuanya, saudara tidak bisa melunasinya. Lalu saudara kena sakit penyakit. Lalu setelah itu timbul masalah dengan anak-anak, harus dipanggil ke sekolahan. Dan pada saat seperti itu, yang tadi kita gembar-gembor, aku umat pemenang, aku umat pemenang, tiba-tiba kayak untuk sabun itu, saudara, untuk ke atas, lalu sekali seret gitu. Kita tidak boleh naif. Artinya apa? Benar, Tuhan Yesus sanggup memberikan kemenangan kepada kita. Tetapi kemenangan yang seperti apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita? Tuhan ingin kita menjadi umat pemenang, tetapi umat pemenang yang dengan sebuah perlengkapan yang matang. Kenapa, saudara? Karena yang kita akan hadapi, saudara, bukan tukang penagih utang. Yang akan kita hadapi bukan orang yang pasangan yang membencikan, yang jengkelkan, dan seperti yang kita harapkan. Yang kita hadapi bukan anak-anak yang mungkin mudah diatur. Yang kita hadapi mungkin bukan seperti itu, tetapi kebalikannya, yaitu kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah. Lalu kalau kita tidak tahu kepada siapa peperangan itu kita lakukan, kita dihadapkan kepada lawan yang seperti apa, maka yang ada adalah hati yang penuh dengan kepahitan, hati yang penuh dengan kebencian, hidup yang seringkali ngomel, tidak ada habis-habisnya. Buka mata bangun pagi ngeluh, sampai tutup mata mau tidur ngeluh isinya. Kenapa? Karena kita tidak tahu peperangan kita seperti apa. Kita pikir peperangan itu lawan pasangan kita, lawan anak-anak kita, lawan tetangga kita yang membencikan. Tetapi sebenarnya, saudara, kalau kita nanti akan lihat ayat-ayat ini, kita akan tahu bahwa yang kita lawan itu lebih dari manusia kekuatannya, saudara. Tidak, bukan musuh yang enteng, bukan musuh yang kecil, tetapi musuh yang bisa membuat kita lari tunggang langgang, membuat kita dipermalukan, saudara, kalau kita tidak benar-benar hidup dengan Tuhan dan menggunakan perlengkapan senjata Allah. Yuk kita baca Efesus 6 ayat 10 dan sampai 20. Efesus 6 ayat 10 sampai ke 20. Dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan apa, saudara?
Istrimu darah dan daging atau bukan? Tetanggamu darah dan daging atau bukan? Anak-anakmu darah dan daging atau bukan? Hah? Darah dan daging. Nah, di sini dikatakan bahwa kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan, bukan saudara. Ada kata-kata bukan, berarti tidak. Bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan siapa saudara? Pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi lawan kita bukan sesama kita, saudara. Betul, saudara? Jangan saudara, orang ini bencana sekali, lalu saudara dendam, saudara luka hati, saudara membiarkan kata-kata kutuk keluar untuk dia. Kenapa? Karena yang saudara lawan itu bukan sesama saudara, tetapi yang dilawan adalah setan iblis, bukan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa di udara. Itu lawan kita, saudara. Oleh sebab itu tadi saya ngomong bahwa saudara mesti harus betul-betul, bukan cuma aku diberkati, aku pemenang, tetapi betul-betul kita tahu lawan kita bukan lawan yang enteng. Oleh sebab itu kita harus menghadapi juga, bukan sekedar kita teriak-teriak tentang kemenangan, tetapi Tuhan berikan kepada kita kunci kemenangan itu. Kuncinya di mana? Yaitu kenakan perlengkapan senjata Allah. Dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pingganglah kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Berhenti sampai di sini dahulu, saudara. Saudara, peperangan kita melawan kuasa-kuasa kegelapan, dan itu tidak dipahami oleh jemaat Efesus, saudara. Kenapa ayat ini ditulis, surat ini ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Efesus? Efesus adalah kota yang sangat besar, kota yang ramai, kota yang penuh dengan penduduknya. Nah, banyak juga pendatang-pendatang datang di kota Efesus karena itu adalah kota yang besar. Nah, mereka pendatang-pendatang ini pada waktu mereka datang, mereka tidak hanya datang dengan dirinya sendiri atau keluarganya, tetapi ternyata pendatang-pendatang kota Efesus ini, mereka datang dengan dewa-dewanya, mereka datang dengan sesembahannya. Dan yang terkenal pada saat itu, sesembahan yang paling disembah oleh orang-orang Efesus pada waktu itu, yaitu dewa Artemis, saudara. Ya, Dewi Artemis, ya. Itu dewi kesuburan, saudara. Nah, pada saat kondisi Efesus itu ada di dalam kondisi gelap secara rohani. Orang-orang tidak bisa membedakan tangan kanan, tangan kiri. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran di dalam hidupnya. Paulus datang ke kota itu. Paulus membawa Injil dengan kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan kabar baik tentang keselamatan. Paulus melayani di kota itu, dan sampai akhirnya berdirilah jemaat Efesus, saudara. Karena pelayanan itu berdirilah jemaat Efesus. Dan setelah itu berdiri, Paulus meninggalkan kota Efesus. Ternyata setelah 6 tahun, jadi surat Efesus ini ditulis 6 tahun sesudah Paulus itu mengabarkan Injil di kota Efesus. Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus dengan kata-kata yang kita tadi baca, isi yang kita tadi baca, bahwa peperanganmu itu bukan melawan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa, pemerintahan-pemerintahan kegelapan. Kenapa? Karena ternyata jemaat di Efesus ini, walaupun mereka sudah kenal Tuhan Yesus, mereka kenal kebenaran, tetapi tidak hidup di dalam kebenaran. Mereka saling bertengkar, mereka saling menyombongkan
Makanya Paulus berkata bahwa peperanganmu itu bukan dengan saudara seimanmu, tetapi peperanganmu itu kamu mesti tahu, itu setan. Dan kalau peperanganmu lewat adalah setan, kamu tidak bisa gunakan kepandaianmu, kamu tidak bisa gunakan kekuatan dirimu sendiri, tetapi kamu perlu yang disebut perlengkapan senjata Allah. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Dikatakan yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Ini ditulis di yang kelima ya. Ikat pinggang kebenaran. Anunya saya PP saya ya. Ikat pinggang kebenaran itu adalah yang pertama. Ikat pinggang ini dalam kehidupan prajurit yang siap akan berperang itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena ikat pinggang ini yang akan membuat baju yang di atas dan yang di bawah itu bisa terikat dengan rapat, terikat dengan kuatnya. Makanya dalam terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup itu dikatakan ikat pinggang yang kuat. Ya, ikat pinggang yang kuat. Nah, perlu saudara di dalam kehidupan kita, kalau kita mau lawan setan, kita perlu yang namanya kebenaran. Itu perlu sekali. Tanpa kebenaran engkau akan menjadi pecundang, engkau akan dipermalukan oleh setan, engkau akan ditertawakan, dan engkau akan melihat bahwa hidupmu ternyata bisa diintimidasi oleh setan, dan engkau lari tunggang langgang. Kebenaran ini sangat-sangat penting. Makanya kalau saudara baca firman, jangan cuma doa itu punya besar kuasanya. Tetapi kalau saudara lihat ayat yang sesungguhnya dikatakan apa? Doa orang sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Maka kebenaran itu harus kita kenakan di dalam hidup kita. Saya sering kali ngomong, ketika saudara ada di dalam persoalan, jangan saudara hidup tidak benar atau jatuh dalam dosa. Sudah ada sakit, tidak cari Tuhan, cari dukun. Artinya itu, hidup ada dalam masalah, tetapi jatuh dalam dosa. Semakin kita ada di dalam kesulitan, semakin kita harus menguduskan hidup kita. Supaya apa? Kita menjadi pemenang. Ikat pinggang kebenaran kita gunakan. Ketika kita ada di dalam masalah keuangan, kita ada di dalam kesulitan hutang, jangan kita akhirnya hutang dan tidak membayar. Itu artinya saudara tidak hidup di dalam kebenaran di tengah-tengah kesulitan. Saudara akan semakin jatuh lebih dalam lagi. Tetapi kalau saudara lakukan kebenaran, maka Tuhan yang akan menjadi pembela saudara. Ikat pinggang kebenaran. Tahun 2025, biarlah kita berkata kepada diri kita sendiri bahwa inilah tahun aku mengejar kebenaran di dalam hidupku. Inilah tahun di mana aku ingin lebih lagi benar dengan Tuhan. Saudara, Tuhan itu sangat-sangat suka dengan kebenaran di dalam hidup kita. Pada waktu kita hidup di dalam kebenaran, itu seperti dasar yang sedang kita bangun. Lalu pada saat itu tinggal Tuhan tinggal landas di tengah-tengahnya. Sehingga saudara melihat bahwa bukan saudara sendiri yang berperang, tapi Tuhan berperang bersama saudara. Ikat pinggang kebenaran. Lalu berikutnya dikatakan baju zirah keadilan. Saudara, ngomong tentang keadilan, banyak orang ngomong seperti ini. Untuk berbuat adil itu sulit sekali. Betul saudara. Untuk kita berbuat adil itu kadang-kadang menurut kita sudah adil, menurut orang lain tidak adil. Sulit sekali. Tetapi yuk kita mau. Bagaimana kita bisa mencapai itu? Kalau kita gunakan keadilan dengan standarnya Tuhan. Bagaimana keadilan dengan standarnya Tuhan, saudara? Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah membedakan. Oh, kalau aku berkenan atas hidup orang itu, oh aku akan lebih banyak mengasihi dia. Tetapi kalau aku tidak berpihak
tidak mengasihi dia, tidak. Pada waktu dia naik di atas kayu salib, doanya itu luar biasa. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya apa? Itu adalah doa untuk orang-orang yang tidak sepakat dengan dia. Itu adalah doa yang dia naikkan untuk orang-orang yang sudah meludahi dia, menyalibkan dia, membenci dia. Itu doa yang dia naikkan. Dia memintakan pengampunan, dia memintakan sebuah kemurahan daripada Bapa untuk orang-orang semacam itu. Seringkali kita seperti itu. Kalau di hati kita cocok dengan si A, kalau kita punya barang atau makanan dua, maka kita akan memberikan kepada orang yang cocok dengan hati kita 1,5. Tetapi kalau kita tidak cocok dengan yang lain, kita akan memberikan hanya setengah. Kalau kita punya dua. Kenapa dikatakan keadilan itu adalah baju zirah, saudara? Karena baju zirah itu dipakai di dada. Baju zirah itu dia pakai di dada untuk menutupi dada, di mana di dalamnya ada organ vital yang ketika ditombak atau ketika pedang itu nancep itu bisa akhirnya mematikan. Apa itu? Jantung. Ya, betul saudara, jantung ya. Itu pusat kehidupan. Dan di dalam bahasa rohani itu seringkali berbicara mengenai hati, saudara. Kalau Tuhan jamah hatiku, kita gini. Hati itu padahal nggak ada di sini loh, saudara. Betul? Di sini atau di sini? Saya lupa. Di sini atau di sini? Pokoknya nggak di sini. Yang di sini ini apa? Jantung, saudara. Itu kalau kita ngomong hati gitu. Artinya apa? Pada waktu hatimu itu engkau biarkan terlindungi dengan kebenarannya Tuhan, dengan hatinya Tuhan, maka engkau mudah untuk berkata, aku bisa melakukan keadilan. Pada waktu engkau biarkan hatimu cemar, hatimu terluka, engkau tidak akan bisa untuk adil, saudara. Kenapa? Karena engkau sudah dipenuhi dengan kebencian, pikiran-pikiran negatif, prasangka-prasangka yang buruk tentang orang itu, sehingga engkau tidak bisa adil. Tetapi ketika hatimu engkau biarkan tetap hidup di dalam kebenaran, hati yang tidak terluka, hatinya Tuhan, maka engkau mudah untuk adil walaupun itu lawanmu, walaupun itu orang yang melukai. Kenapa? Karena engkau sedang menjaga hatimu untuk tidak terlukai. Baju zirah keadilan. Lalu berikutnya, kasut Injil damai sejahtera. Itu ya, di kaki ya, kasut kaki sepatu. Ternyata saudara, kenapa dikatakan kasut Injil damai sejahtera? Memang saudara, yang namanya Injil, pemberitaan Injil, itu adalah hidup kita sehari-hari. Itu terus harus kita bawa. Kenapa? Kemanapun kita ditempatkan. Apakah kita ditempatkan di sebuah kantor? Disitulah harusnya Injil engkau bawa. Apakah kita ditempatkan sebagai penjaga toko atau pemilik toko? Disitulah Injil engkau bawa. Apakah engkau ibu rumah tangga yang seringkali tugasnya masak pergi ke pasar? Di sanalah Injil engkau bawa. Kasut Injil kebenaran, tetapi ditambah Injil damai sejahtera. Kalau seringkali orang Kristen itu kenapa ditolak orang lain? Karena merasa dirinya itu benar. Oh, ini Injil ini kan benar, ya benar, memang benar, saudara. Tetapi kita seringkali menyajikan dengan sebuah paksaan, tidak ada damai sejahtera. Pokoknya ini yang benar, sehingga akhirnya kita masuk di dalam perdebatan. Akhirnya orang ngomong, aduh aku nggak mau jadi orang Kristen. Ternyata orang Kristen juga galak-galak ya. Kenapa? Karena kita masuk di dalam perdebatan. Padahal Tuhan minta kita membawa Injil yang disertai dengan damai sejahtera, saudara. Urusan dia terima Tuhan Yesus atau tidak itu bukan urusan kita, tetapi itu urusannya Tuhan. Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Artinya apa? Artinya kalau kita ditemukan dengan orang pilihan Tuhan, maka disitulah kita akan melihat tuai yang itu terjadi. Tetapi kalau orang itu tidak menerima, kita tidak boleh meninggalkan dengan kemarahan lalu kita mulai kita
Kenapa? Karena panggilan kita, perlengkapan kita adalah kasut Injil damai sejahtera. Kita jangan ngomong gini, maaf Tuhan, maaf ya Tuhan, aku tidak ada waktu Tuhan, aku tidak punya waktu. Itu pekerjaan para pendeta, itu pekerjaan para misionaris. Kalau aku Tuhan, aku tidak punya waktu, sorry ya Tuhan, itu bukan tugasku, aku tidak pakai kasut Injil damai sejahtera. Berarti saudara kamu tidak pakai kasut. Kalau tidak pakai kasut bisa nginjak beling saudara. Aduh sakit. Orang yang tidak Injil musuhnya adalah sesamanya saudara. Kalau orang tidak pernah memberitakan Injil, maka yang dipikiri dirinya sendiri. Dan betapa begitu kita mengasihi diri kita sendiri, ego kita mulai muncul. Di situ kita akan banyak sakit, saudara. Sakit hati, gitu saudara ya. Makanya mesti mau tidak mau kalau kita sudah jadi anak Tuhan, mesti pakai kasut Injil damai sejahtera. Tuhan saja punya waktu, saudara. Tuhan Yesus itu sibuk, saudara, pada waktu dia di dunia. Tetapi dia seringkali sengaja. Dia seharusnya tidak lewat Samaria, tetapi dia dengan sengaja ke Samaria supaya dia ketemu dengan perempuan Samaria. Seharusnya dia tidak usah nengok ke atas. Kenapa? Karena pada waktu itu dia dikerumuni banyak orang. Seharusnya dia lihat di bawah, lihat kakinya supaya kakinya tidak diinjak orang. Tetapi dengan sengaja dia melihat ke atas karena di sana ada Sakius yang perlu diselamatkan. Dia seringkali sengaja dengan jiwa-jiwa. Biarlah kita juga seringkali sengaja. Supaya apa? Kita ketemu dengan jiwa-jiwa. Kasut Injil damai sejahtera ini berlaku dalam hidup kita. Lalu berikutnya apa saudara? Berikutnya adalah perisai iman. Perisai iman saudara. Ini yang seringkali mesti kita harus pakai saudara, punya di dalam kehidupan kita untuk tahun ini dan tahun yang akan datang. Perisai iman. Tidak ada kita ini bisa melihat satu bulan yang akan datang akan terjadi apa. Kita tidak bisa memprediksi bahkan 3 minggu yang akan datang, 2 minggu yang akan datang. Saudara-saudara mengikuti itu berita kebakaran di LA, saudara, California itu saudara, itu yang nanti bertambah-tambah saudara. Pertama 10 jadi 16, saya tidak ngikuti lagi karena saya di Caruban tidak banyak buka YouTube saudara. Itu mereka semuanya tidak memprediksi kalau barang rumah mewah yang mereka punya akhirnya harus terbakar ludes semuanya saudara. Kenapa? Karena dipikir itu kejadian kebakaran di California itu bukan cuma kali ini saja. Dikatakan itu tiap tahun itu ada kebakaran karena memang iklimnya itu panas gitu. Lalu setelah panas itu dicampur dengan angin yang begitu besar sekali. Dan seringkali itu membakar semak-semak di hutan-hutan saudara. Tetapi yang kali ini mereka tidak pernah menduga bahwa api yang seharusnya itu biasanya ke sana tiba-tiba datang ke pemukiman warga saudara. Sehingga akhirnya banyak sekali yang kehilangan harta benda, rumah, dan banyak orang, ada beberapa itu yang mati itu bukan karena mati hangus terbakar karena mereka tidur, enggak. Tetapi ada beberapa itu mati hangus terbakar karena mereka itu mereka tidak mau kehilangan apa yang sudah mereka kumpulkan selama ini untuk membangun rumah, untuk punya segala benda-benda yang ada di rumah. Sehingga mereka ketika mau disuruh ngungsi, mereka nggak mau ngungsi karena mereka mau mempertahankan rumahnya. Mereka dengan caranya sendiri mereka mematikan api, tapi ternyata tidak bisa. Akhirnya bukan cuma rumahnya yang terbakar, dirinya sendiri akhirnya ikut terbakar. Saya pada waktu itu ditelepon sama Bu Lastri, saya ada di rumah sakit bersama dengan suami saya, antar suami saya. Bu Lastri anaknya ada di sana. Lalu Bu Lastri ngomong bahwa
pada waktu itu Nita kasih kabar bahwa Nita ada juga di dalam kondisi api itu sudah mendekat ke rumahnya. Dia disuruh mengungsi, betul ya Bu? Gitu. Dia disuruh mengungsi. Kita Bu Lasri ngajak, ayo kita berdoa. Saat itu saya sudah tidak peduli di rumah sakit, saya bengok. Pokoknya saya pada waktu itu saya duduk, saya nyempet di satu sisi gitu, saya berdoa dengan segenap hati. Dan kemudian kita berdoa bersama-sama, lalu tidak seberapa lama dikabari bahwa ternyata Nita dan keluarga aman di dalam perlindungan Tuhan. Iman itu mesti kita pakai karena kita tidak tahu. Seringkali kita ngomong, Tuhan bawa aku di sungai Kerit supaya aku minum dari airnya. Burung gagak melayani aku dengan roti. Seperti Elia, Tuhan. Tuhan bawa aku seperti Elia, ketemu dengan janda di Sarfat. Aku terberkati, aku akan mengalami kekeringan. Saudara tahu yang namanya Elia itu pada waktu firman Tuhan itu datang, Elia itu tidak duduk di sungai Kerit, pinggirnya sungai Kerit, saudara. Tetapi pada waktu firman itu datang, Elia itu ada di Samaria. Dan pada waktu dia ada di Samaria, firman itu datang. Apa yang harus dilakukan? Dia harus pergi ke sungai Kerit. Baru di situ dia menerima pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak bisa ngomong, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Itu namanya bohong besar dengan diri saudara sendiri. Yang namanya berkat Tuhan selalu Tuhan sediakan, tetapi Tuhan ingin bekerja sama dengan kita. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan akan melakukan bagian. Pergi ke sungai Kerit, di situ engkau akan minum, dan di situ engkau akan menemukan berkat-berkat itu. Iman. Lalu berikutnya dikatakan ketopong keselamatan, saudara. Ketopong keselamatan itu yang melindungi kepala. Dan itulah keselamatan yang Tuhan berikan, keselamatan daripada kepala jemaatnya, kepala gerejanya. Kalau kepala tidak pakai ketopong, maka mudah dipenggal, gitu pada waktu peperangan. Makanya ada ketopong supaya aman. Demikian juga dengan hidup kita. Keselamatan itu Tuhan sudah berikan. Bapak kepala gereja itu sudah berikan keselamatan kepada kita. Tetapi kita tidak menganut sebuah paham bahwa sekali selamat, selama-lamanya selamat. Perhatikan saudara ya, kita tidak mengikuti paham bahwa sekali selamat, selama-lamanya selamat. Artinya seperti ini, oh aku kan sudah pernah berkata, Yesus masuklah dalam hidupku, jadilah Tuhan dan Juru Selamat, aku sudah selamat, aku sudah diselamatkan. Lalu kemudian hari-hari berikutnya, saudara masih tetap berbohong, saudara masih tetap membenci, kata-kata kasar, ngutuki orang, itu tetap namanya enggak apa-apa karena aku kan sudah diselamatkan. Ada satu ayat yang berkata, kerjakanlah keselamatan itu. Bukan berarti semuanya itu Tuhan gitu. Tidak saudara, tetapi kita sendiri harus, artinya kerjakan keselamatan itu artinya apa? Artinya kita mesti harus pelihara keselamatan itu terus menerus supaya itu tidak hilang di dalam kehidupan kita dengan sikap tingkah laku hidup kita. Tetapi keselamatan itu tetap kita pertahankan, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyalibkan Tuhan kita yang kedua kali, yang ketiga kali, yang keempat kali. Betul saudara? Oleh sebab itu, biarlah kita tetap pelihara hidup keselamatan kita, ketopong keselamatan. Lalu dikatakan yang keenam adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Sekali lagi saya berkata, puji Tuhan kalau di persekutuan ini mulai tahun 2022 Hafruta itu sudah dijalankan. Sampai hari ini sudah
2 tahun, saudara. Mau masuk ke 3 tahun. Betul saudara ya? Mei nanti 3 tahun. Sekarang sudah sampai di kitab Raja-Raja. Perjanjian baru sudah selesai. Sudah sampai di kitab Raja-Raja. Saya percaya saudara yang mengikuti Hafruta, saudara merasakan manfaatnya. Betul saudara? Siapa yang mengalami manfaat daripada Hafruta? Angkat tangan saudara. Jangan karena ikut-ikutan loh. Siapa yang menerima manfaat dari Hafruta? Angkat tangan. Iya, betul. Kenapa saudara angkat tangan itu betul? Kenapa? Karena dikata engkau akan mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan engkau. Hidupmu akan betul-betul berubah, mengalami kemerdekaan dari apa? Dari kebenaran itu, firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti pedang, itu senjata. Minta maaf di sini bukan pedang, tapi tombak saudara. Seharusnya pedang. Pedang firman Tuhan saudara. Itu penting. Kenapa? Dalam segala hidup kita sehari-hari terus gunakan firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus ketika iblis datang kepada Tuhan Yesus, lalu iblis ngomong, kalau kamu anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Lalu Tuhan ngomong, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau kamu anak Allah, kamu naik, lalu setelah itu jatuhkan dirimu, maka malaikat-malaikat akan menangkap. Lalu firman Tuhan, ada tertulis, apa saudara? Apa saudara? Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allah. Ada tertulis. Kalau tiba-tiba dalam pikiranmu iblis mulai kasih benih, anakmu nggak tahu sama kamu, nanti gimana kamu masa tuamu, gimana kamu nanti masa tuamu, kamu mau ikut siapa? Katakan ada tertulis sampai masa tuamu, Yesus itu tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu dia menggendong. Jadinya selalu katakan ada tertulis, ada tertulis. Artinya apa? Artinya firman Tuhan itulah yang menjadi senjata kita. Kita mengalahkan segala serangan-serangan kuasa kegelapan dengan firman Tuhan. Apakah kamu bisa sekolahkan anakmu sampai tinggi nanti? Lihat tentang kamu sekarang, tentang ekonomimu, masa kamu bisa? Katakan ada tertulis, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan ke akhir yang tenang dia memberi aku minum. Ada tertulis. Oleh sebab itu, jangan pernah lepaskan firman Tuhan dari hidup saudara. Kepala-kepala keluarga yang ada di tempat ini, baca firman Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena kepala keluarga adalah kepala dari seluruh keluarga itu. Kalau firman Tuhan itu ada dalam hidup kepala keluarga, maka orang-orang yang ada di bawahnya, istri, anak-anaknya, itu akan aman di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ketika kepala keluarga mendapatkan serangan dari kuasa kegelapan, firman itulah yang akan menjadi perisainya, menjadi pagar temboknya, menjadi perlindungannya. Firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah berdoa setiap waktu. Hidup kita adalah hidup yang terus harus mencari Tuhan di dalam hidup kita. Jangan pernah engkau terputus dengan Tuhan. Saya seringkali ada kalanya, saudara, pernah saudara ngalami sama seperti saya, saudara? Ada kalanya saya pernah satu kali tidur gitu. Rasa itu tiba-tiba itu dengan suami tidak apa-apa, tidak bertengkar. Dengan anak-anak juga tidak apa-apa. Tetapi tiba-tiba tengah malam itu seperti kayak ada yang menindih saya. Begitu kuatnya. Lalu tiba-tiba saya dalam kondisi tidur itu, pikiran itu tiba-tiba bisa pikiran tuduhan-tuduhan. Engkau tidak akan mampu melakukan itu, pelayananmu sia-sia. Engkau tidak mungkin bisa mengarah ke tujuan visi itu.
engkau tidak akan mungkin. Tiba-tiba pikiran itu bisa seperti tertindih. Pada saat itu saya rasa mau seperti berontak, seperti bangun. Saya mau panggil Yesus, tetapi suara itu begitu tertahan, begitu kuat. Ketika saya ada di dalam kondisi seperti itu, roh saya tiba-tiba saya mulai menjerit, Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu firman-firman yang pernah saya dengar, yang pernah saya baca, firman-firman yang pernah saya siapkan itu kembali berbicara. Dan pada waktu itu memberikan kelegaan. Saya percaya saudara pernah juga mengalami seperti itu. Kenapa? Karena setan itu licik sekali, saudara. Ada kalanya tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saudara bisa dimasuki roh khawatir yang begitu mencekam sekali, roh ketakutan yang begitu mencekam sekali. Dan ketika engkau ada di tempat seperti itu, gunakan pedang firman Tuhan itu ada di dalam hidup saudara. Oleh sebab itu kalau diminta hafutan, bukan cuma dibaca, hafalkan itu saudara, sehingga itu bisa saudara gunakan di dalam hidup saudara sendiri-sendiri, di pekerjaan saudara, dimanapun saudara berada. Ketika saudara menyetir, ketika saudara ada di dalam kendaraan, ketika saudara ada di pasar, ketika saudara ada di rumah, pada saat saudara mulai dihantui dengan anakmu tidak mungkin bisa seperti itu, gunakan itu firman Tuhan dan saudara akan mengalami kemenangan. Ini nanti semua ini hanya saya cuplik sedikit-sedikit, tetapi mulai bulan depan ini akan dikupas satu persatu lebih dalam lagi. Bulan depan kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan bicara mengenai kebenaran, saudara. Ya, Tuhan memberkati saudara. Kita sebentar nanti akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bulan ini tahun baru kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan juga doa pengurapan. Perjamuan kudus ini nanti akan dijelaskan, yang akan melayani adalah Ibu Pendeta Deni Watalangi, Bu Sulastri. Saya rindu nanti setiap keluarga akan ambil roti untuk keluarga saudara, istri saudara, kepala keluarga yang akan mengambil. Kalau saudara kesini dengan pasangan saudara, dengan anak-anak saudara yang sudah dibaptis, kepala keluarga ambil roti, lalu bagikan kepada istri saudara, bagikan kepada anak saudara yang sudah mengalami, yang sudah melakukan baptisan air. Saya berharap pada malam hari ini kepala-kepala keluarga melayani keluarganya, lakukan perjamuan kudus, berdiri di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan, aku kepala keluarga, aku membawa keluargaku untuk dibawa masuk di dalam kemenangan yang daripada Tuhan. Lalu nanti saya akan doakan doa pengurapan. Setiap suami istri tolong duduk bersama dengan istrinya, bersama dengan suaminya. Kalau ada anak-anak di tempat ini, dengan anaknya, bawa gandeng. Saya akan berdoa untuk kalian keluarga demi keluarga. Yang tidak membawa pasangannya, tidak apa-apa. Saudara nanti akan lakukan perjamuan kudus pribadi saudara. Saya akan mendoakan saudara pribadi saudara dan keluarga saudara, suami saudara yang ada di rumah. Mungkin ada di tempat ini suami-suami yang belum di dalam Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Saudara dan saya akan berdoa sepakat untuk pasangan saudara supaya Tuhan merawat mereka, sehingga di tahun yang baru Tuhan jamah suami saudara sehingga bisa bersama-sama ada di tempat bersama dengan saudara. Kita akan nyanyikan sebuah pujian, kita akan doa. Nanti guru pasti akan pimpin.
sipata karamara inataka sipata karamara inataka sipata. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kehadiranmu sore hari ini. Kami sangat bersyukur kalau malam hari ini kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus awal tahun 2025 ini ya Tuhan. Kami sangat-sangat mengandalkan Engkau. Kami sangat-sangat membutuhkan Engkau. Kami sangat-sangat memerlukan Engkau setiap waktu, setiap saat di dalam hidup kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, melalui perjamuan kudus pada sore hari ini, pada malam hari ini, kami boleh kembali disegarkan, kami boleh kembali dikuatkan, kami boleh kembali dihiburkan, dan kami boleh kembali semangat kami boleh lebih lagi, lebih daripada tahun-tahun yang lalu. Terpujilah namamu Tuhan, memberkati pelayan-pelayan perjamuan suci pada malam hari ini. Tuhan, kuduskan kami semua, ampuni dalam setiap kekurangan kelemahan kami, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami layak dan kami berkenan kepada Tuhan, dan kami benar-benar berkenan untuk melayani Engkau. Kami berkenan untuk melayani umat-Mu dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran yang daripada Engkau, karena Tuhan yang selalu menyertai dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Iranataka sinaramaras, Iranataka sipatakaramararas, Iranataka sipatakaramararas. Tuhan memberkati roti dan anggur ini yang merupakan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati sehingga melalui tubuh dan darah-Mu ini, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, dan kami yang susah dihiburkan, dan kami benar-benar mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima perjamuan kudus pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkau yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus
Angkatlah roti ini tinggi-tinggi melebihi kepala kita dan dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang kita berkati ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Amin. Kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau luar biasa. Engkau sungguh dahsyat. Engkau sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Kami semakin ada di dalam rencana-Mu yang besar. Kami semakin ada di dalam perlindungan-Mu. Kami semakin
kemenangan itu. Hai kuasa kegelapan, engkau dengar malam hari ini bahwa hidup anak-anakmu di tempat ini adalah anak-anak Tuhan yang diberkati dengan kekuatan dan dengan kemampuan demi kemampuan, sehingga mereka dapat mengalahkan segala pekerjaan wahai kuasa kegelapan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara